Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul musibah, yaitu Bapak Syukron beserta keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesabaran. Insya Allah pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hadirin sekalian, pada malam hari ini saya bersaksi bahwa almarhumah ini min ahlil khair, min ahlil jannah, dan juga termasuk min husnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa para bapak hadirin sekalian saya katakan almarhumah ini termasuk min ahlil khair, min ahlil jannah, min ahli husnil khotimah? Ada 3 alasannya. Alasan yang pertama, almarhumah ini tercatat sebagai tamu Allah, orang yang sedang waiting list, mengantri untuk menjadi tamu Allah. Kalau tidak mengantri, almarhumah ini pasti sudah berangkat menyempurnakan rukun Islamnya. Tapi karena mengantri begitu panjang, begitu lama, belasan tahun, sampai saat ini almarhumah masih dalam perjalanan. Dulu waktu zaman belum canggih, orang Indonesia pengen pergi haji hanya bisa naik kapal laut. Perjalanannya ditempuh lebih dari 8 bulan, lebih dari 1 bulan. Rasanya lama pergi haji. Tapi zaman sekarang ini yang canggih, Indonesia ke Mekah cuma 9 jam. Tapi karena begitu besar animo masyarakat muslim Indonesia yang pengen pergi haji, sehingga menyebabkan orang pergi haji jadi berangkatnya lama, puluhan tahun. Apalagi bapak-bapak kalau daftar sekarang, berangkatnya 2045, 25 tahun yang akan datang. Artinya pergi haji, perjalanannya apa tuh? Lama, melebihi dari zaman naik kapal laut, Pak ya. Tetapi para bapak hadirin sekalian, jangan pesimis, jangan berkecil hati, terutama buat suami almarhumah Bapak Syukron ya. Bapak Syukron tidak perlu bersedih, Bapak Syukron tidak perlu ditangisi, Bapak Syukron harus bahagia, senang, karena almarhumah ini
dicatat oleh Allah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja hajan famata kutibalahu ajrul haji ila yaumil qiyamah." Hadis ini Pak khusus buat orang-orang yang seperti almarhumah. Apa kata Nabi? Siapa orang yang sudah keluar dari rumahnya untuk urusan haji, kemudian di pertengahan jalan dia mati, maka Allah catat baginya pahala haji sampai hari kiamat. Tuh Pak, yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang-orang yang sedang apa tuh? Mengantri. Setiap tahun, setiap bulan Zulhijjah, orang-orang berwukuf di Arafah. Almarhumah di alam kuburnya Allah kirimkan pahala haji tanpa pergi haji, meraih pahala apa? Haji. Ini luar biasa Pak, pahala yang tidak didapat kecuali orang-orang yang sedang mengantri. Makanya saya bilang tadi, bapak-bapak jangan pesimis. Walaupun daftar sekarang berangkat di tahun 2045 sampai tahun itu alhamdulillah. Tidak sampai seperti almarhumah juga alhamdulillah. Karena pahalanya spektakuler Pak. Pahalanya luar biasa. Almarhumah di mata Allah tercatat orang yang mendapatkan pahala haji sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena itu buat kita yang hidup Pak ya, yang hidup nih, nasihat ini dari almarhumah. Apa nasihatnya? Daftar cepetan, segera. Yang punya uang segera, jangan ditunda-tunda. Karena kalau orang sudah daftar, maka posisinya seperti almarhumah. Beda Pak, orang yang baru pengen doang. Kalau ditanya, Pak, pengen nggak haji? Pengen. Sudah daftar? Belum. Baru dapat pahala apa tuh? Pengen. Dapat pahala apa? Pengen. Tapi kalau almarhumah ini Pak, pahalanya haji sampai hari kiamat. Tercatat Pak, pahalanya aja. Ya, pahalanya aja. Oleh karena itu buat suami, maka tunaikan biar almarhumah bukan hanya mendapatkan pahala haji di mata Allah, tetapi almarhumah ini tercatat orang yang telah menyempurnakan rukun Islamnya. Dengan apa? Dengan dibadal hajikan. Ya, walaupun pahalanya Pak sekimin tuh ya. Pahalanya sealaihim tuh Pak. Tapi belum gugur kewajibannya sebagai muslim untuk menjadi orang Islam sempurna adalah orang yang telah berangkat haji. Karena orang yang pernah haji Pak, itu adalah orang yang sudah dilantik oleh Allah. Di mana? Di padang Arafah. Kapan? Tanggal 9 Zulhijjah. Semua umat manusia yang pernah datang ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, ibarat orang sekolah diwisuda oleh Allah. Disematkan sebagai apa? Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi orang yang sudah Allah sempurnakan agamanya, agamanya yang diridhai Allah,
adalah orang-orang yang telah datang ke Arafah untuk melakukan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini surah Al-Maidah Pak, ayat 3. Turun ketika Nabi melakukan ibadah haji wada. Tahun berapa? Tahun 10 Hijriah. Setelah Nabi berwukuf, kemudian Nabi pergi ke Jabal Rahmah. Di bawah bukit kaki Jabal Rahmah turun ayat ini. Sebagai tanda ayat ini adalah ayat Quran yang diturunkan Allah terakhir. Sebagai tanda bahwa Quran sempurna udah. Sebagai tanda agama Nabi Muhammad dan umatnya sempurna pada hari itu sebagai muslim. Makanya kita pengen Pak ya, mati dengan beragama Islam yang sempurna. Ya, makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pengen kita mati dalam keadaan agama Islam kita sempurna. Makanya alhamdulillah nih Pak Sukron ya, besok kalau sudah selesai urusan tahlilannya, tinggal pilih. Mau dicairkan uangnya yang sudah masuk, boleh diambil. Atau mau diganti oleh ahli waris, boleh. Silahkan. Ya, ahli warisnya silahkan diganti. Jadi kalau ahli waris yang gantiin Pak, nggak perlu ngantri lagi udah. Sesuai dengan nomor porsi antriannya almarhumah. Tapi tetap tahun depan kalau ada haji, segera di badal apa? Hajikan. Biar almarhumah di alam barzah senang karena telah dilantik oleh Allah pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Para bapak hadirin sekalian, nah ini saya bilang tadi, kenapa almarhumah min ahlil jannah? Karena orang yang bisa masuk ke dalam surga adalah orang yang meraih pahala haji, Pak. Di mana kata Nabi, al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Jadi haji mabrur balasannya apa tuh? Surga. Para bapak hadirin sekalian, kemudian yang kedua, kenapa saya katakan almarhumah ini termasuk min ahlil khair, min ahli husnil khatimah? Karena kata suaminya, almarhumah ini termasuk orang yang aktif di majelis taklim, Pak. Rajin ngaji, rajin menghadiri majelis apa? Ilmu atau majelis taklim. Makanya Pak ya, ini bisa dinasehati nih. Contoh almarhumah. Saya ingat Pak, jadinya tentang cerita mertuanya Al-Maghfurlah pakai Haji Nur Ali. Kenal Pak? Siapa mertuanya pakai Haji Nur Ali? Mertuanya Pak, bukan bapaknya, bukan, mertuanya. Kiai Haji Abdul Mughni. Kiai Haji Abdul Mughni ini mertua. Kuburannya percis di samping sebelah selatan Masjid At-Taqwa. Jadi Bapak kalau ke Masjid At-Taqwa mampir sedikit di samping sebelah kidul ya, kirimin Fatihah, karena itu mertua. Bukan hanya mertua Pak, Kiai Haji Abdul Mughni ini adalah guru Kiai Haji Nur Ali. Dulu Kiai Haji Nur Ali ngajarin beliau karena ngelihat muridnya pinter Pak ya, akhlaknya bagus. Kata Kiai Mughni, Nur Ali, Nur, sono, lanjutin belajar. Kemana? Kiai Haji Marzuki bin Mirsad. Ini apa ya? Kiai Haji Marzuki bin Mirsad ini Pak, ternyata gurunya ulama-ulama Betawi. Kiai Nur Ali berguru sama Kiai Marzuki. Kiai Abdullah Syafi'i berguru sama Kiai Marzuki. Kiai Muallim
Muhajir Pak ya. Az-Ziyadah itu juga berguru kepada Kiai Haji Marzuki. Kapan-kapan Pak silakan ziarah ke sana. Kiai Haji Hasbiallah Pak Klender ya. Apa Al-Watoniyah tuh ya. Itu gurunya juga Kiai Haji Marzuki bin Mirsad. Kiai Haji Marzuki ini Pak silsilahnya luar biasa. Beliau dijuluki adalah gurunya ulama-ulama Betawi. Kiai Marzuki melihat Kiai Nur Ali pinter Pak. Cerdas, akhlaknya bagus, disuruh ke Mekah. Berangkat Kiai Nur Ali ke Mekah 6 tahun. Pulang. Balik lagi. Baru dikawinin Pak ya. Sama putrinya Kiai Haji Abdul Mughni. Setelah beliau pulang Pak, kemudian Kiai Nur Ali disuruh ngajar. Kiai Mughni ikut belajar. Kata jamaah, Kiai, kan dulu Kiai Nur Ali Kiai ngajarin. Lah sekarang Kiai Nur Ali ngajar, kok Kiai ikut belajar. Jadi guru ikut apa tuh? Belajar sama murid. Apa jawaban Kiai Mughni? Gua pengen mati syahid dalam belajar. Tuh Pak ya. Kadang-kadang kan kita di sini Pak ya, udah punya titel guru, kagak mau apa-apa. Gak mau ngaji lagi udah. Mulutnya pengen didengar, tapi kupingnya nggak mau dengar orang lain. Nah begitu kadang-kadang Pak ya. Itu nggak nyinggung orang siapa-siapa nih Pak Kagan ya. Jadi kita buka Pak telinga kita buka otak kita belajar. Walaupun ini orang muda, lebih pinter. Walaupun kita tahu Pak ilmunya. Karena kitab yang diajarin Kiai Abdul Mughni Pak, sama yang dipakai Kiai Nur Ali, ya itu kitab-kitabnya juga sama. Makanya ibarat orang mak lah guru, udah lebek, udah apal itu isi kitab ya. Tapi karena Kiai Mughni Pak pengen ketika mati dalam keadaan thalibul ilmi. Nah seperti almarhumah ini Pak. Makanya ada satu makalah yang dikatakan oleh Al-Hafiz bin Abdul Bar. Di mana kata berapa? Man mata taliban lil ilmi fahuwa min alamati husnil khatimah. Li'annahu mata ala ta'atin azimatin. Siapa orang yang mati sedang belajar, sedang menuntut ilmu, sedang mencari ilmu, maka orang itu mati tanda-tanda husnul khatimah. Nah, ini yang diinginkan oleh gurunya Kiai Nur Ali tadi Kiai Mughni Pak. Oleh karena itu buat kita Pak, di mana ada majelis taklim, siapa aja yang ngajar, duduk belajar. Buka telinga kita. Kan begini Pak, ilmu Pak. Kadang-kadang begini Pak ya. Pak ini saya ceramah nih. Materinya yang saya sampaikan sekarang ini. Besok minggu depan di rumah depan. Materinya sama lagi. Begini. Kira-kira Bapak dengernya gimana tuh? Ya, itu juga ya. Marah-marah juga nih guru kagak baca kali ya. Jadi kalau ada Pak dalam kitab Tambahan, kalau ada murid yang dengar orang ngasih ilmu walaupun materinya sama Pak, itu juga. Jangan pernah di hati kita bilang, ya begitu itu lagi disampaikan gitu Pak ya. Itu katanya tanda-tanda orang tidak berilmu. Tanda-tanda orang tidak apa? Nggak ada ilmunya tuh. Ilmu itu Pak, kalau diulang, maka dia akan mengencangkan ingatan kita. Kalau diulang. Makanya kenapa kita suruh ulang tuh Fatihah Pak ya? Dalam rangka ketika kepadung, jatuh, masih hafal. Masih inget begitu Pak ya. Kalau dia baru, berarti apa tuh? Nambah. Kayak hari ini saya sampaikan baru, nambah Bapak. Besok kalau ada yang menyampaikan yang sama, itu mengencangkan ilmu kita. Kalau ada orang mendengar yang kedua Pak, bukan yang pertama ya. Yang kedua, tidak sama menerimanya dengan yang pertama, falaisa min ahlil ilmi. Ini kan Bapak dengar pertama, serius itu Pak ya. Nah, besok dengar kedua materi yang sama, beda dengan seriusnya. Kalau tidak sama Pak,
maka dikatakan laisa min ahlil ilmi. Orang ini bukan orang berilmu. Justru orang berilmu itu Pak, mau di 10 kali ngulang kek, mau 1000 kali ngulang kek, tetap apa? Sama konsentrasi kita, senang kita, khusyuk kita, seperti kita dengar apa? Pertama kali. Makanya dalam belajar itu Pak, belajar 1 kali, mengulang 1000 kali. Begitu konsepnya Pak. Ini kadang-kadang kan kita karena nggak mau ngulang Pak ya. Akhirnya lupa lagi Pak ya. Ala kulli hal para bapak hadirin sekalian, almarhumah ini sudah tercatat orang yang min husnil khotimah. Karena beliau termasuk yang cinta dengan majelis taklim. Pak ya. Maka besok Pak ada di mana berangkat. Orang yang belajar itu Pak, pas lagi belajar berangkat dari sini, mamanya ke Jumalang ya. Di tengah jalan ketabrakan mati syahid. Iya, mati syahid. Jangan dikira itu matinya biasa, mati syahid. Karena dia mati fisabilillah. Dalam apa? Belajar. Ya kan? Belajar itu Pak nggak ada batasannya. Makanya kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari kita di ayunan sampai kita masuk liang lahat. Kadang-kadang Pak ya, karena udah merasa guru, udah bisa, udah nggak mau belajar lagi. Padahal ilmu setiap hari terus, setiap tahunnya dia berkembang. Contoh Pak, contoh yang lagi rame viral sekarang. Sholat Jumat 2 gelombang. Nah itu rame Pak ya. Nah kalau gurunya kagak mau ngaji Pak ya. Guru gimana itu? Sholat Jumat 2 gelombang hukumnya. Boleh nggak? Ya Pak ya. Boleh. Sah nggak? Sah. Begitu Pak ya. Pakai enakan khotib tuh Pak. Khotibnya 2 kali, amplopnya 2 deh. Pak ya. Jadi sekarang rame Pak. Di mana-mana orang sedang dibahas sholat Jumat 2 gelombang. Gelombang pertama jam 12, gelombang kedua jam 1, bahkan kalau kata DMI disesuaikan dengan nomor ganjil dan genap teleponnya. Nah kalau nomornya nomor telepon 3 Pak. Ya Pak ya, kita punya nomor HP 3 Pak begitu ya. Nah jadi sholat Jumat ganjil apa? Genap. Ini namanya perkembangan Pak. Jadi kalau kita ngaji, guru tuh ngaji, maka dia akan tahu perkembangan selanjutnya. Belum lagi Pak tentang warisan. Kemarin saya sampai dipanggil sama jamaah saya Pak ya. Warisannya anaknya perempuan 5, laki 1 pada berebut. Ya pada berebut, pada berantem. Kata emaknya nanti aja. Kalau gua mati baru lu bagiin. Gitu Pak ya. Gua masih hidup lu udah pada rebutin. Kan begitu nggak ada Pak ya. Sebetulnya Pak, yang benar itu yang mana? Harta itu dibagi-bagi warisannya setelah bapak kita mati langsung dibagikan atau memang harus nunggu siapa? Ibu kita mati baru dibagiin. Nah, kan yang banyak di kampung begitu ya. Nah, kalau gua mati, gua masih hidup udah bagi-bagiin baik lu. Nah, begitu Pak ya. Rame juga itu di masyarakat. Artinya guru itu perlu apa tuh? Ilmu. Ada juga kasus Pak, zaman sekarang ini banyak Pak. Perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya karena corona. Kalau dia ikutin kata Al-Quran, masa idahnya 4 bulan 10 hari Pak ya. Lah ini anak-anak yang yatim, bagaimana ngempaninnya kalau emaknya nggak keluar rumah? Akhirnya banyak perempuan-perempuan sekarang, kuburan lakinya masih basah, dia udah apa tuh? Ngayah. Ngayaban. Nah ini hukum juga Pak. Banyak terjadi di masyarakat kita. Nah ini perlu adanya apa tuh? Ngaji Pak ya, taklim. Para bapak hadirin sekalian, jadi kembali kepada almarhumah Pak ya. Maka insya Allah almarhumah ini termasuk orang yang min husnil khotimah. Apalagi Pak, almarhumah ini katanya sering banget nolongin orang, membantu orang Pak ya. Makanya kata hadis Rasulullah kata bilang apa? Man nafasa an kurbatan an mu'minin kurbatan nafasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya.
Siapa orang yang memudahkan satu kesulitan saudara mukminnya, maka Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitannya di akhirat. Ya Pak ya. Jadi almarhumah ini Pak sering memudahkan kesulitan orang. Maka insya Allah itu semua nanti akan Allah mudahkan kesulitan-kesulitannya di akhirat. Termasuk kesulitannya ketika bertemu dengan malaikat apa? Munkar dan Nakir. Kan itu Pak ujian pertama ketika kita mati Pak ya. Ujian pertama ketika kita mati, kita masuk ke liang lahat, masuk ke alam kubur. Kemudian datang dua malaikat, Munkar dan Nakir. Dia bisa bersenyum-senyum dengan kita, tergantung amalan kita. Dia bisa galak dengan kita, tergantung juga amalan apa? Kita. Makanya kalau orang sering membantu, memudahkan kesulitan orang lain, mudah-mudahan almarhumah ini kesulitan-kesulitannya di alam kubur Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian. Kemudian yang ketiga, khusus buat suaminya Pak ya. Suaminya pengen enggak almarhumah masuk ke dalam surga? Pengen Pak ya, pasti. Kuncinya satu Pak. Apa kata Rasulullah dari Ummu Salamah? Di mana kata Nabi, ayyuma mra'atin matat wa zaujuha anha radin dakhalatil jannah. Istri mana saja yang mati, kemudian suaminya ridho, suaminya ikhlas, pasti istrinya masuk surga. Dah, itu aja. Karena itu Pak syukron ya, ikhlaskan. Ridho kalau istrinya sudah berpulang ke rahmatullah. Kalau pengen istrinya masuk surga. Kemarin ada jamaah saya Pak. Jamaah saya sama begini kasusnya. Kebetulan istrinya emang suka bertahajud Pak. Lakinya itu security Pak, security. Jadi kalau pulang jam 3, dibuka pintu kamarnya, istrinya sedang sujud. Selalu begitu. Ya. Istrinya juga tukang mengajarkan Al-Quran sama lingkungannya. Istrinya juga selalu menghatamkan Quran, benar-benar solehah. Jadi dia baru percaya Pak. Percaya yakin bahwa orang itu kalau sudah mati bisa bertemu dengan orang lain. Jadi waktu itu Pak dia kangen sama bininya. Mi, ayah kangen Mi. Gitu Pak ya. Langsung Al-Fatihata liridhoillah wala hadratin Nabi summa ila ruhi almarhumah. Sebut namanya. Tidur Pak. Pas tidur datang tuh Pak bininya. Istrinya tuh datang di dalam mimpinya itu lakinya. Kata istrinya, ya kamu mau melakukan hubungan? Gitu ditanya. Ya kan udah lama Pak ya. Lah iya. Melakukan hubungan Pak. Sama kata dia. Percis gak ada bedanya ketika dia hidup. Sama begitu. Kemudian pas selesai Pak, selesai ya. Selesai seperti biasa berhubungan itu. Bangun kaget. Pas dia lihat, wah mimpi Pak. Mimpi. Pas dilihat di celananya basah. Kata dia, berarti benar-benar datang. Datang. Hanya untuk melayani apa tuh? Hubungan seksual lakinya. Istri solehah. Dia cari Pak. YouTube tuh bener enggak sih? Ruh orang yang sudah mati itu bisa bertemu. Ternyata memang benar bisa. Nah ini artinya ya, nanti jangan pernah lupa tasukron, ya, terus kirimi Fatihah. Karena almarhumah pasti selalu bisa memantau anak-anaknya Pak. Beliau bisa melihat. Jangan sampai Pak ya, ini sudah kita doakan, sudah kirimi
baca Quran, baca tahlil, baca kulhu Pak ya. Pak Sukron masih belum ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terbaik. Maka insya Allah Pak ya, dari kebaikan-kebaikan almarhumah ini termasuk min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Nah, para bapak hadirin sekalian, mari sama-sama kita baca Fatihah. Khusus buat almarhumah Ibu Elni Fauzia binti Bapak Salim. Mudah-mudahan dengan Fatihah kita menambah pahala buat almarhumah di alam kubur, raudhah min riyadil jannah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak hadirin sekalian. Sebelum ditutup saya sampaikan, saya mengundang buat bapak-bapak nih ya. Kebetulan saya sekarang sudah punya yayasan sendiri Pak. Tapi buat bapak-bapak yang pengen ikut taklim Pak ya. Nah, kita ada taklim saya setiap malam Sabtu, sholat maghrib berjamaah di sana. Silahkan. Pengisinya salah satunya adalah Kiai Jamalul Lail. Kalau bapak-bapak tidak bisa hadir ke sana karena taklimnya Pak live YouTube, bisa langsung ngaji dari rumah juga. Buka YouTube aja. Buka Nur Anwar Amin, YouTube-nya YouTube saya. Nama saya Nur Anwar Amin. Ngaji sambil di sana. Ya, live YouTube. Kalau ada datang alhamdulillah Pak ya. Karena semakin jauh kita menurut ilmu, pahalanya dihitung setiap satu langkah Pak ya. Sambil kita nambah apa tuh? Nambah ilmu. Saya emang pengen majelis itu saya buat Pak, bukan hanya untuk orang umum, tetapi saya pengen majelis itu untuk para guru. Guru-guru yang mungkin belajar kuliah udah nggak mungkin lagi Pak ya. Guru-guru yang pengen belajar lagi, ada gurunya yang betul-betul ahli. Ayo kita duduk bersama, kita ngaji bareng. Mudah-mudahan ini menambah hazanah ilmu kita. Tapi yang paling penting kita pengen, saya juga pengen Pak, mati seperti gurunya Pak Nur Ali, yaitu kayak Haji Abdul Mukni. Terima kasih para bapak hadirin sekalian dan mohon maaf. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.